Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang iklim Köppen. Pengertian iklim Köppen. Iklim Köppen adalah pembagian iklim berdasarkan klasifikasi curah hujan dan temperatur udara. Köppen memperkenalkan bahwa daya guna pada proses terjadinya terhadap perkembangan dan pertumbuhan tanaman tidak tergantung hanya pada jumlah hujan, tapi juga tergantung pada intensitas evaporasi yang menyebabkan hilangnya air yang cukup besar, baik dari tanah maupun dari tanaman. Yang kedua, klasifikasi iklim Köppen. Sistem klasifikasi iklim Köppen yang disusun berdasarkan perbedaan suhu dan curah hujan. Sistem klasifikasi ini memperkenalkan 5 kelompok utama iklim di muka bumi yang didasarkan pada 5 prinsip kelompok nabati atau vegetasi. 5 iklim ini dilambangkan dengan 5 huruf besar, yaitu tipe iklim A adalah tipe iklim hujan tropik atau tropical rain climate. Iklim B adalah tipe iklim kering atau dry climate. Iklim C adalah tipe iklim hujan suhu sedang atau warm temperate rain climate. Iklim D adalah tipe iklim hutan bersalju dingin atau cold snowy forest climate. Dan iklim E adalah tipe iklim kutub. Contoh soal iklim Köppen. Diketahui curah hujan Kota Pacitan tahun 2010 dengan tingginya 517 di atas permukaan laut dengan suhu permukaan laut 27 derajat Celcius. Tentukan iklim Kota Pacitan menurut Köppen. Jadi kalau mau menentukan iklim Köppen, yang harus itu ada unsur-unsurnya, yaitu adalah curah hujan dan suhu udara. Nah, di sini kita sudah mengetahui bahwa suhu udaranya yaitu 27 derajat Celcius dan curah hujan tahunannya yaitu curah hujan per bulan. Yang perlu diketahui di sini, kita harus mencari dulu adalah bulan terkering. Bulan terkering adalah di sini yaitu jumlah curah hujannya yang paling sedikit. Kita lihat di tabelnya yaitu jumlah bulan keringnya itu adalah 77. Dan kemudian kita jumlahkan semuanya. Jadi ini namanya yaitu curah hujan tahunan. Nah, kita lanjut bagaimana cara menghitungnya. Langkah pertama yaitu kita mencari suhu bulan terdingin, yaitu dengan cara kita akan mencari dulu suhu bulan terdinginnya itu berapa, dengan cara kita menggunakan formulasi atau rumus gradien termometrik, bahwa setiap kenaikan 100 meter suhu akan turun sebesar 0,6. Jadi kita menggunakan rumus yaitu TH sama dengan TO dikurangi 0,6 kali H per 100. Nah, kita cari suhu terdinginnya. TO yaitu suhu permukaan laut yaitu 27 derajat Celcius. Jadi 27 dikurangi 0,6 kali 517 per 100. Itu dari mana? Yaitu dari ketinggian yang ada di soal tadi. Nah, kita hitung 27 dikurangi 3,1 sama dengan 23,9 derajat Celcius. Ini adalah suhu rata-rata yang ada di Kota Pacitan. 23,9 derajat Celcius ini adalah suhu rata-rata yang ada di Kota Pacitan. Temperatur bulan terdingin Kota Pacitan adalah 23,9 dikurangi 3/2. 3/2 itu dari mana? 3/2 itu diambil dari amplitudo bulanan di Indonesia yang berkisar 2 derajat Celcius hingga 3 derajat Celcius. Sama dengan 23,9 dikurangi 1,5. Nah, 1,5 itu dari mana? 1,5 itu dari 3/2 tadi. Jadi 23,9 dikurangi 1,5 sama dengan 22,4 derajat Celcius. Jadi suhu bulan terdingin di Kota Pacitan adalah 22,4 derajat Celcius dan hal ini memenuhi syarat tipe iklim A.
Langkah kedua yaitu kita menentukan subtipe iklim Koppen. Tadi kita sudah cari curah hujan bulan terkering yaitu 77 dan curah hujan tahunannya yaitu 3254. Kemudian langkah ketiga yaitu kita masukkan data curah hujan bulan terkering dan curah hujan tahunan ke dalam grafik Koppen. Yang pertama, suhu X adalah curah hujan tahunan yaitu 3254. Yang kedua, suhu Y adalah jumlah bulan kering yaitu 77. Macam-macam iklim Koppen berdasarkan unsur cuaca dan iklim tersebut. Koppen dibagi menjadi 5 golongan iklim, yaitu iklim tropis adalah sebutan bagi daerah yang memiliki suhu hangat dan disinari matahari sepanjang tahun. Yang kedua, iklim kering atau subtropis, yaitu daerah yang memiliki penguapan tinggi daripada curah hujan dan temperatur pada bulan. Yang ketiga, iklim sedang atau siklon berada di bumi belahan utara atau utara garis khatulistiwa. Yang keempat, iklim dingin adalah jenis iklim di mana suhu rata-rata kurang dari 50 derajat atau 10 derajat Celcius setiap bulan dalam setahun. Yang kelima, iklim kutub, yaitu iklim yang dipengaruhi oleh kutub. Dalam iklim dingin dibagi menjadi dua, yaitu iklim hutan salju dengan musim dingin yang kering. Yang kedua, iklim hutan salju dan musim bulan lembab. Yang ketiga, iklim kutub merupakan iklim yang terdapat di daerah yang mempunyai temperatur rata-rata di bulan terpanas kurang dari 10 derajat Celcius. Manfaat iklim Koppen. Iklim Koppen memiliki tujuan dan manfaat untuk perancangan formula yang akan menentukan batas-batas iklim sedemikian rupa sehingga sesuai dengan mereka yang sedang berada di zona vegetasi atau bioma yang sedang dipetakan. Berdasarkan klasifikasi iklim Koppen, dapat diketahui bahwa sebagian besar wilayah dan perwilayahan Indonesia beriklim A, di daerah pegunungan beriklim C, dan di puncak Jaya Wijaya beriklim E. Adapun manfaat dari iklim Koppen yang berdasarkan dari penelitian garis lintang 5-10 derajat khatulistiwa. Di samping itu juga, iklim Koppen memiliki manfaat. Yang pertama di bidang transportasi, yang kedua di bidang pertanian, yang ketiga di bidang telekomunikasi, dan yang terakhir di bidang